Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan SA800 berkaitan dengan pertimbangan khusus audit atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka bertujuan khusus. Yang pertama, ruang lingkup. SA800 mengatur pertimbangan khusus dalam penerapan SA100 sampai 700 dalam audit atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka bertujuan khusus. SA800 tidak menghilangkan ketentuan yang tercantum dalam SA-SA lain dan juga ditujukan untuk mengatur seluruh pertimbangan khusus yang mungkin relevan dengan kondisi perikatan. Yang selanjutnya, tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan auditor ketika menerapkan SA dalam audit atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka bertujuan khusus adalah untuk menangani dengan tepat pertimbangan khusus yang relevan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerimaan perikatan, yang kedua perencanaan dan pelaksanaan perikatan tersebut, lalu yang ketiga perumusan opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu definisi. Untuk tujuan SA, istilah di bawah ini memiliki makna yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan bertujuan khusus, yaitu laporan keuangan yang disusun sesuai dengan suatu kerangka bertujuan khusus. Yang kedua, kerangka bertujuan khusus, yaitu suatu kerangka pelaporan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan bagi pengguna tertentu. Kerangka pelaporan keuangan dapat berupa suatu kerangka penyajian wajar atau kerangka kepatuhan. Pertimbangan dalam penerimaan perikatan. SA210 mengharuskan auditor untuk menentukan keberterimaan kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam suatu audit atas laporan keuangan bertujuan khusus, auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang tujuan disusunnya laporan keuangan, pengguna laporan keuangan yang dituju, dan langkah-langkah yang dilakukan oleh manajemen untuk menentukan bahwa kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dapat diterima sesuai dengan kondisinya. Pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. SA200 mengharuskan auditor untuk mematuhi seluruh SA yang relevan dengan audit. Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan bertujuan khusus, auditor harus menentukan apakah penerapan SA mengharuskan pertimbangan khusus sesuai dengan kondisi perikatan. SA315 mengharuskan auditor untuk memperoleh suatu pemahaman tentang pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi entitas. Perumusan opini dan pertimbangan dalam pelaporan. Ketika merumuskan suatu opini dan melaporkan laporan keuangan bertujuan khusus, auditor harus menerapkan ketentuan dalam SA700. SA700 mengharuskan auditor untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan mengacu atau menjelaskan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku secara memadai. SA700 mengatur bentuk dan isi laporan auditor. Hal-hal yang harus diperhatikan auditor dalam hal laporan auditor atas laporan keuangan bertujuan khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan auditor harus menjelaskan tujuan disusunnya laporan keuangan. Yang kedua, jika manajemen memiliki suatu pilihan atas kerangka pelaporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut, penjelasan tentang tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan juga harus dibuat sebagai suatu acuan pada tanggung jawabnya. Materi penerapan dan penjelasan lain. Contoh-contoh kerangka bertujuan khusus antara lain, yang pertama, suatu basis akuntansi perpajakan untuk satu set laporan keuangan yang melampiri surat pemberitahuan tahunan atau SPT entitas. Yang kedua, basis akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas untuk informasi arus kas yang diharuskan oleh kreditur. Yang ketiga, ketentuan pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh regulator untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh regulator tersebut. Yang keempat, ketentuan pelaporan keuangan suatu kontrak seperti perjanjian obligasi, perjanjian pinjaman, atau hibah untuk suatu proyek. Pertimbangan dalam penerimaan perikatan. Dalam hal laporan keuangan bertujuan khusus, kebutuhan informasi keuangan dari pengguna yang dituju merupakan suatu faktor utama dalam penentuan tingkat keberterimaan kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dapat mencakup standar pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh suatu organisasi yang memiliki wewenang atau diakui untuk menetapkan standar bagi laporan keuangan bertujuan khusus. Pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit.
SA 200 mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika yang relevan, termasuk hal yang berkaitan dengan independensi terkait dengan perikatan audit atas laporan keuangan dan semua SA yang relevan untuk audit. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berdasarkan SA didasarkan pada hubungan antara pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dengan laporan keuangan yang diaudit, terutama apakah pihak tersebut bertanggung jawab untuk mengawasi penyusunan laporan keuangan. Dalam kasus laporan keuangan bertujuan khusus, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mungkin tidak memiliki tanggung jawab tersebut. Perumusan opini dan pertimbangan dalam pelaporan. Laporan keuangan bertujuan khusus mungkin digunakan untuk tujuan selain tujuan awalnya. Sebagai contoh, badan pengatur dapat mengharuskan entitas tertentu untuk menempatkan laporan keuangan bertujuan khusus dalam dokumen publik. Untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memperingatkan pengguna laporan auditor tersebut bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan kerangka tujuan khusus yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan lain. Auditor dapat menganggap tepat untuk mengindikasikan bahwa laporan auditor hanya ditujukan bagi pengguna tertentu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.